Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di kesempatan kali ini mohon maaf Bapak Ibu, saya mengganggu aktivitas Bapak Ibu. Saat ini saya akan mendiseminasikan kegiatan saya yang pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Sebelum saya memulai diseminasi, mungkin saya meminta sepatah dua patah kata kepada perwakilan dari Ibu Kepala Sekolah, mungkin diwakilkan dengan Ibu Haji. Enggak, Ibu Haji. Ya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wassalam ajma'in. Terima kasih Pak Asep Saiful Zuhud, calon guru penggerak kita. Semoga dengan adanya kegiatan diseminasi budaya positif, guru-guru SDN 1 Kedongdong ini dapat membudayakan disiplin positif dalam diri kita, menjadikan contoh bagi anak-anak didik kita, dan SDN 1 Kedongdong dapat memahami, menerapkan, dan menyebarkan budaya positif ke warga sekolah. Terima kasih Pak Asep, sukses calon guru penggerak kita dan guru-guru hebat SDN 1 Kedongdong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, atas sepatah dua patah katanya Ibu Haji. Langsung saja. Kita akan membahas 7 materi di dalam modul saya yang ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada perubahan paradigma, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukum dan penghargaan, dan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kemudian yang keenam restitusi dalam ininya, 5 posisi kontrol, dan kemudian yang terakhir restitusi yaitu segitiga restitusi. Nah, sini lanjut. Nah, di sini ada suatu paradigma di sini. Kita mengibaratkan itu di sini ya Bapak Ibu. Ada A dan B. A dan ini kan ada teman dan saya misalkan, dan teman saya misalkan nih. Dikasih kertas atau kertas ini nih diibaratkan itu suatu barang berharga. Jadi misalkan emas, permata, atau istri atau apa ya, dipegang oleh saya. Tetapi misalkan ketika saya buka di hadapan ibu bapak, ibaratnya tuh harta saya atau hal yang berharga ini itu akan lepas, akan pindah ke ibu bapak kan gitu. Nah, di sini kan gimana caranya agar ibaratnya tuh teman saya nih, atau ibaratkan misalkan Pak Dede atau Pak Fani ya, membukanya gimana caranya kan ya. Nah, di sini bisa saja dengan menghardik kan, merayu, menyuap, apa saja agar bisa membuka kepalan tangan saya kan gitu kan, karena saking berharganya kan pasti tidak akan pernah dibuka kan gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan yang pengen membuka tangan saya ini tuh dengan cara membujuk kira-kira gimana Pak Fani atau Bu Ais perkiraannya kalau membujuk nih, kira-kira bujukannya seperti apa kira-kira nih? Kalau ininya misalkan yang saya pegang itu misalkan permata lah. Nah, kira-kira nih bujukannya yang seperti apa? Kalau misalkan bujukannya misalkan diganti, Pak Asep misalkan, buka dong nanti saya kasih permen, kira-kira saya buka enggak? Enggak. Kalau misalkan saya kasih mobil kan, pasti pikir-pikir dulu, kalau misalkan permatanya senilai mobil mungkin saya kasih kan, buka kan gitu ya. Nah, seperti itu kan kalau itu suatu bujukan kan. Tapi kalau ancaman seperti apa? Ancaman misalkan, ayo gimana? Buka, buka enggak? Kalau ngebukanya ngancemnya, ngancemnya misalkan kalau saya nggak dibuka misalkan,
Kalau dibunuh kan, waduh, pasti kan saya buka kan. Tapi kalau, ayo dibuka. Tapi kalau misalkan nggak dibuka, misalkan apa ya, nggak dikasih permen, aduh, nggak dikasih permen, ya males banget saya bukanya kan gitu. Jadi gimana tingkat itunya kan, maksudnya tuh setingkat apa gitu. Kalau melebihi misalkan dari harta yang saya pegang, berarti kan saya buka kan ya. Kalau misalkan cetek gitu kan nggak bakal saya buka. Nah ini juga semua kan sama, menyuap segala macam juga, kalau itunya sih ya akan sukarela kalau misalkan barang itu merasa lebih kurang berharga gitu daripada yang ditawarkan kan gitu. Lanjut, itu makanya kita harus ibaratnya tuh itu ibarat yang tadi. Nah di sini dari ini tuh ada tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Tadi kan sebenarnya tuh kita itu mengontrol tadi dengan mengancam itu tuh kan, dengan menghardik segala macam itu mengontrol sebenarnya tuh, biar kita kan terkontrol. Misalkan Fani buka dong, kita kan sebenarnya mengontrol Fani biar membuka kan gitu. Nah itu kontrol. Nah di sini kata William Glasser itu katanya tuh kita tuh salah dalam mengartikan ini semua nih. Jadi makanya di sini ada teori kontrol. Nah, di sini ilusi. Jadi yang dibahas sama William Glasser itu adalah ilusi. Nah, pertama itu guru itu bisa mengontrol murid. Nah, sebenarnya tuh guru itu tidak bisa mengontrol murid gitu. Jadi gitu. Sebenarnya tuh mereka itu mau dikontrol sama kita, misalkan ayo membersihkan ini, karena bisa aja karena takut atau karena ya udahlah gitu, daripada nggak ada yang dikerjain atau apa, mungkin kan gitu. Sebenarnya tuh mereka tuh dalam diri mereka itu sebenarnya tuh tidak mau terkontrol gitu dalam diri di jiwanya mereka. Nah kemudian yang kedua aja, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah ternyata penguatan tuh misalkan nanti saya kasih permen segala macam tuh tidak efektif. Mungkin saat itu akan efektif. Ayo dikasih permen nanti ngerjain ini, oke. Tapi lama kelamaan tuh akan tidak efektif nantinya tuh. Kayak misalkan contoh di buku, kita ngasih buku misalkan kan, ketika pertama kali mungkin ranking 1 tuh ya dapat buku, tapi ketika misalkan mereka udah bosan ranking 1 lagi dapat buku, apa sih manfaatnya, buku udah biasa kan gitu, jadi akan tidak efektif gitu. Makanya lama kelamaannya gitu. Kemudian ini ilusi bahwa kritik itu membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Ketika kita dikritik tuh, memang kan niatnya sih biar dikritik, dikasih ini kan biar tumbuh semangatnya segala macam. Tapi kenyataannya tuh bisa malah mendaunkan anak gitu. Ketika kita dikritik juga kan, gak enak banget dikritik kan gitu, seperti itu. Terus yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa kan gitu. Ketika kita merasa guru udah dewasa kan gitu, ke anak-anak, tahu apa sih kamu kan gitu ya. Nah di sini tuh makanya ilusi sebenarnya gitu, bahwa kita tuh tidak bisa memaksakan mereka gitu. Lanjut. Nah di sini yang dijelaskan tuh yang tadi, bahwasanya di sini ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memiliki untuk melakukannya. Walaupun tampak kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal tersebut itu sedang ya si gurunya itu mengizinkan, si anaknya itu mengizinkan, saya mau kan gitu. Maunya sih karena terpaksa atau maunya karena hal lain kan. Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu bermanfaat. Nah, ternyata penguatan positif membujuk adalah bentuk-bentuk kontrol ternyata. Dan segala sesuatu yang mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku adalah sesuatu usaha mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, mungkin murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak lama-kelamaan yang kayak tadi itu ya. Nah, jadi murid tersebut menjadi tergantung pendapat sang guru. Jadinya tuh apa-apa, gimana Pak, gimana Bu gitu. Karena diawali dengan terkontrolnya itu. Ketika dibayar misalkan, mau gitu. Nah, terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, ternyata menggunakan kritik dan merasa bersalah membuat kamu tuh salah, jadi sedih, bikin sedih tuh. Ternyata itu mengontrol menuju identitas gagal. Jadi down gitu. Ya. Gitu. Mereka belajar untuk merasa buruk. Jadi merekanya tuh belajar untuk merasa jadi buruk gitu.
terbiasa menjadi buruk, jadi biasanya tuh ngedown terus gitu, tidak ada rasa percaya diri gitu, karena sudah dibiasakan untuk dikontrol kan gitu. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa nih. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid itu berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Seperti itu. Ya karena tadi dipaksa terus kan, maksanya cuma segitu misalkan. Jadi tidak ini gitu ya. Lanjut. Nah, jadi di sini bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada paradigma teori kontrol. Tadi asalnya sih teori itu ya. Teori stimulus respon yang sebelumnya itu tuh, yang memaksa itu tuh. Nah, kembali ke pendekatan teori kontrol yang tadi yang sama itu tuh ya. Nah, di sini ternyata kata Stephen R. Covey, katanya tuh, mengatakan bahwa jika kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku. Nah, namun jika kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah rangka acuan kita. Nah, kemudian kata sini juga pada stimulus respon, seolah-olah orang lain itu dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan, sehingga kita dapat mengubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi pada teori kontrol sangat bertolak belakang. Sesuatu yang sedang kita kontrol sebenarnya tidak dapat kita kendalikan. Karena yang dapat mengontrol adalah diri sendiri, bukan orang lain. Jadi dirinya sendiri yang bisa mengontrol. Jadi kita mau A, mau B, sebenarnya tuh anaknya sendiri yang mau, gitu. Bukan karena kita. Lanjut. Nah, di sini tadi perbedaan dari teori stimulus respon ke teori kontrol. Nah, di sini dari stimulus respon itu ya, kita mencoba mengubah orang untuk berpendapat sama. Jadi kira-kira kita ngerasanya udah bener tuh, misalkan orang tua udah banyak asam garam, udah biasa gitu kan, berarti kan udah gitu kan, gitu sama gitu pemikirannya. Nah, ternyata kita berusaha memahami. Nah, kalau di teori kita memahami apa sih alasannya seseorang itu melakukan tindakan sesuatu. Nah, gitu. Nah, di sini kata stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi, ada perilaku buruk, itu tuh kesalahan. Nah, kata di teori kontrol itu bahwa itu tuh bukan kesalahan. Jadi, sebenarnya tuh mereka melakukan itu ada tujuannya. Dan tujuan mereka itu benar sebenarnya, cuma untuk melakukannya itu salah, caranya salah gitu. Jadi kita harus menggali apa gitu, terus kita arahkan gitu. Kemudian yang selanjutnya, orang lain itu bisa mengontrol saya gitu. Tapi sebenarnya itu tidak bisa, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda gitu. Kemudian selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika dibujuk, mau nggak? Nggak bisa dibujuk nih kan, pasti kita akan memaksa, gitu. Saya apa nih gitu kan, gitu. Ternyata kalau kata teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi mendingan diskusi, apa sih yang pengen dilakukan gitu. Kemudian terakhir, model berpikir menang kalah kayak tadi. Karena kita udah dewasa, kita menang dan kalah gitu ya. Kalau kita menang kan, berarti harus nurut kan gitu. Kalau ini enggak, kita berpikirnya menang-menang. Jadi kita gimana caranya untuk menang dan si anak juga merasa menang, tidak merasa kalah. Lanjut. Nah, di sini menyambung dengan tadi ya, dengan teori kontrol ini ternyata kita menyambung ke disiplin positif. Nah, di sini dalam budaya kita, makna kata disiplin itu adalah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan biasanya. Kan tidak nyaman kalau kita suruh disiplin. Nah, dengan ini merupakan salah satu pendekatan disiplin. Nah, kalau dengan disiplin positif nih, merupakan pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilaku dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakan sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Kita melakukan segala macam tuh karena menghormati diri sendiri sebenarnya tuh, dan menghormati orang lain.
bukan karena terpaksa atau ancaman segala macam. Nah, kalau di sini sebagai pendidik tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri. Jadi disiplinnya tuh dari dalam diri, bukan karena disuruh-suruh oleh guru atau sama peraturan gitu ya. Sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasi dalam diri, bukan ekstrinsik. Kayak ekstrinsik itu ancaman, hadiah segala macam gitu. Lanjut. Nah, pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru, atau orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak dan peserta didik. Nah, lanjut. Nah, pendekatan disiplin positif juga merupakan kemampuan individu pendidik untuk mendidik peserta didik secara individual ataupun secara kelompok. Jadi di sini tuh membina. Nah, kemudian pendekatan secara individual atau kelompok perlu mendapat dukungan kebijakan sekolah dan peserta serta pemangku kepentingan sekolah. Jadi sebenarnya tuh apapun yang segala gitu tuh kembali lagi ke kepala sekolah kan gitu. Misalkan kita gimana untuk mendisiplinkannya gitu kan. Kalau misalkan kitanya sudah punya program-program untuk mendisiplinkannya tapi kepala sekolahnya tidak mendukung kan bakal susah juga. Makanya kita perlu pendekatan dengan kepala sekolah. Lanjut. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal yang tadi dibahas tuh. Biar ibarat tuh semua orang itu mempunyai nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Pasti kita mempunyai keinginan, ingin segala macam kan gitu di sini. Nah, nilai-nilai yang disepakati bersama lintas bahasa, suku, bahasa, agama maupun latar belakang itu ya. Kemudian contohnya itu beriman dan bertakwa, kan nggak mungkin diperdebatkan. Kita pasti pengen anak-anak kita beriman dan bertakwa kan, segala macam, mandiri, benar kritis, berbineka global, bergotong royong, kreatif, kan semuanya juga pengen gitu kan, tidak pengen sebaliknya. Nah gitu. Ini berarti udah kebijakan universal. Nah, di sini lanjut ke materi ketiga, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, lanjut. Nah, di sini motivasi perilaku manusia. Nah, dari Dian Gosen dalam bukunya Restriction School Discipline. Nah, di sini ternyata ada 3 motivasi orang itu melakukan sesuatu, yaitu untuk menghindari tindakan yang tidak nyaman atau hukuman. Kemudian untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Nah, yang terakhir itu untuk menghargai diri sendiri. Contohnya itu di sini kan intrinsik yang di sini ya. Nah ini ekstrinsik. Nah, jadi biasanya kalau misalkan kita disuruh-suruh nih biasanya tuh ya, misalnya Pak Dede nih, misalkan ya Pak Dede ya, Pak Dede misalkan, ini misalkan ngerjain sesuatu gitu, dan misalkan beres-beres apa, misalkan. Kalau misalkan mengerjakan itu pasti pertanyaan dari Pak Dede akan gini, kalau orang-orang yang menghindari hukuman pasti. Enggak, gini, itu yang manipiro imbalan. Nah, kalau yang ini, kalau saya ngerjain nanti ada timbal baliknya, maksudnya tuh dapat hukuman nggak kalau saya nggak ngerjain. Nah, orang-orang biasanya kayak gitu, misalkan ada disiplin-disiplin tuh kayak gitu biasanya tuh. Misalkan kalau ngerjain ini saya nggak ngerjain tuh dapat hukuman nggak gitu. Nah itu biasanya tuh orang-orang yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ada orang-orang yang ketika misalkan disuruh apa-apa, misalkan wani piro gitu. Nah ini seperti itu. Tapi nah saya tetap tombok. Nah, yang terakhir ini karena intrinsik dari dalam diri, jadi tidak memikirkan ke hukuman atau dengan penghargaan. Jadi dia di dalam dirinya tuh udah ada tumbuh, oh kalau ngerjain ini wajib, ini tuh kebutuhan saya gitu, demi kebaikan saya, demi kebaikan anak-anak kan gitu, makanya kita kerjakan gitu. Nah, lanjut. Tuh, nah di sini ada tadi penjelasan dari yang tadi ya, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman nih. Ini adalah tingkat terendah ini nih.
Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi itu makanya eksternal. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, saat tingkat di atas ini, di atasnya yang tadi ya. Nah, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, di sini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, terus yang ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri, yang tadi intrinsik gitu ya. Jadi orang ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi buat diri sendiri, manfaatnya apa gitu. Dan untuk lingkungan gitu. Jadi makanya ini lebih bagus. Nah, gitu. Nah, di sini makanya bagusnya itu kita harus menanamkan motivasi internal atau intrinsik. Nah, kita kan kata Ki Hajar Dewantara gitu, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk membuat perintah diri sendiri. Yaitu intrinsik kan kita memerintahkan diri sendiri, wah kita harus ini, harus itu gitu. Bukan karena kita melakukan itu karena imbalan atau karena hukuman. Nah, gitu. Jadi di sini dimana menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka dari siswa gitu. Lanjut. Nah, di sini ada perbedaan-perbedaan dari tadi ya. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini ketika ada suatu yang katakan hukuman gitu, itu hukuman berarti mencap seorang siswa itu adalah produk gagal, atau makanya di sini kan jadi apa namanya tuh yang negatif tuh ya, sesuatu yang keras gitu ya. Nah, tapi kalau disiplin itu disiplin terbagi dua, ada yang karena konsekuensi, ada karena restitusi. Nah, di sini ada perbedaannya di sini. Nah, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Nah, kalau misalkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi gitu. Jadi kalau misalkan kita makan cabai kasarnya sih ya akan pedas gitu. Mau tidak mau kan pasti akan gitu. Tapi kalau hukuman pasti akan berdampak menyakitkan banget misalkan dihukum misalkan kan gitu. Bahkan dendam kan gitu. Nah, kalau restitusi itu pilihan. Jadi kita memberikan pilihan kepada anak. Ini kalau misalkan kalian melakukan ini akan terjadi seperti ini, ada diskusi seperti itu kalau restitusi gitu. Jadi ngasih pilihan. Kemudian ini banyak sebenarnya masih banyak ke bawahnya. Murid akan tersakiti, murid akan dibuat tidak nyaman kan. Kalau ini kan tersakiti misalkan ada siswa datang terlambat, datang, "Hoyo, dukung, pusat." Aduh, tersakiti banget kan gitu. Tapi kalau bedanya dengan konsekuensi, kita sudah ada ibaratnya tuh komunikasi dulu. Kalau misalkan kalian datang terlambat, berarti konsekuensinya apa kan gitu. Nanti akan push up. Meskipun sama-sama di push up gitu, akan beda ketika mereka datang, hukuman si datang tiba-tiba push up karena kalian datang telat. Waduh, saya salah apa gitu kan gitu. Nah, kalau ini sih kan karena konsekuensi mau tidak mau kan. Karena itu ya udah tuh, tidak ada rasa dendam mungkin gitu ya. Nah, kalau ini menguatkan. Jadi kalau ini nanti ketika anak datang itu ditanya dulu kenapa kan gitu. Oh, kalau sekiranya bisa itu kan nggak usah dihukum. Tapi ditambahkan lagi ke depannya nih gimana agar bisa tidak telat gitu. Misalkan nanti bangunnya pakai alarm lah atau minta dibangunin orang tua kan gitu. Pokoknya ini banyak hal-halnya. Lanjut. Nah, ini sama yang tadi perbedaannya masih banyak yang tadi tuh. Ini menjadi nih masih ya. Ini kalau hukuman biasanya dibuat guru sepihak. Kalau ini dibuat guru oleh murid. Nah, ini kalau yang restitusi itu dibuat oleh murid. Jadi kita tuh pengennya apa sih murid gitu. Tuh. Tapi kita harus apa ya maksudnya tuh pengarahan gitu. Jangan misalnya pengen A harus diturutin, enggak kita gitu. Nah, seperti ini banyak. Ya, lanjut. Nah, jadi berdasarkan bagan-bagan itu ya, kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana.
kayak tiba-tiba nih anak datang, wah telat, hukum gitu kan, tapi tanpa diawali dengan komunikasi, makanya ya kan gitu, tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, hukum bersifat satu arah gitu, dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu proses kesepakatan. Nah, di situ atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan biasanya berupa fisik maupun psikis. Murid akan disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Gitu. Lanjut. Nah, sementara disiplin, disiplin ini dalam bentuk konsekuensi ya. Nanti soalnya untuk restitusi nanti dibahas selanjutnya. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Jadi udah tahu gitu. Nah, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberi berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalkan setelah 3 kali tugas tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalkan ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermainnya. Biasanya udah istirahat karena melakukan kesalahan kan suruh nulis atau apa. Dan harus menyelesaikan tugas karena pertimbangan tersebut. Nah, lanjut. Nah, di sini hukum. Dihukum oleh penghargaan. Ya, kembali itu. Kita ngerasa itu bahwa penghargaan itu baik. Ternyata kata Elficon gitu, ternyata itu tuh penghargaan itu sebenarnya tuh menghukum. Gitu. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukannya pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Jadi kalau kitanya diawali dengan itu tuh ya, dengan penghargaan, berarti kita tuh mencap bahwa anak itu tidak bisa kalau tanpa dikasih penghargaan gitu. Nah, lanjut. Nah, sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya nih. Penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek, hanya pendek kayak yang tadi saya jelaskan tuh ya. Jadi kalau misalkan awal sih, iya seneng, tapi diterus-teruskan jadi, aduh apa sih ini tuh nggak berharga, lama-lama akan merasa seperti itu. Jika kita yang kedua ya, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Nah, bisa juga jadi tergantung, kalau nggak dikasih hadiah malah jadinya males kan gitu. Nah, terus yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapat penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadinya tuh nggak tahu manfaatnya apa yang disuruh sama guru tuh, karena terbiasa dengan penghargaan. Lanjut. Penghargaan itu tidak efektif. Nah, kenapa? Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Nah, kemudian jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali tidak akan berusaha sekeras mungkin. Malah jadi down, males banget, nggak usah gitu. Terus jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jadi kebiasaan terus ngasih aja. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan ya. Kemudian yang keempat, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan berat badan kita, kalau dikasih penghargaan itu tidak akan efektif kan? Buat apa? Kan dikasih uang misalnya apa, kan nggak bakal efektif gitu. Tapi kalau dalam diri mereka pengen untuk diet, kan pasti akan bersusah payah.
Nah, terus penghargaan itu merusak hubungan ternyata. Nah, di sini ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Nah, jadi gara-gara dikasih penghargaan, orang yang nggak dikasihnya jadi iri, jadi merusak. Kemudian yang kedua, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi untuk menyenangkan gurunya, hanya untuk menyenangkan saja melakukannya tuh. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Kemudian yang ketiga, penghargaan itu menciptakan persaingan, ternyata membuat persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Wah, jadi cemas gitu. Kalau ketika kita kalah, aduh, ini gimana gitu kan gitu. Terus yang terakhir, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti. Ketika misalkan, ini saya udah capek-capek, tapi kenapa nggak ranking 1? Jadi akhirnya, udah, saya sih udah nyerah aja, nggak malas belajar. Akhirnya seperti itu. Lanjut. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Nah, di sini ada 2 riset. Nah, ternyata riset pertama, dalam sebuah percobaan, kelompok anak laki-laki berusaha sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan. Dibayar. Nah, ini intinya sih ada yang dibayar dan enggak. Ternyata ketika dibayar tuh, kreativitas mereka jadi turun. Karena mikirnya tuh, saya melakukan ini, dibayar lagi, ini dibayar lagi. Ketika udah membosankan dibayar-bayar terus, karena motivasi merekanya ekstrinsik karena dibayar. Ketika di dalam diri mereka pasti akan semangat terus gitu. Lanjut. Nih, ternyata penghargaan itu menurunkan kualitas, hampir sama seperti yang tadi ya. Jadi ketika kita dikasih suatu penghargaan terus malah jadi kualitasnya tuh akan menurun. Di sini bisa kita baca. Lanjut. Nah, penghargaan itu mematikan kreativitas. Nah, pertama contoh kasusnya, murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberikan tantangan hadiah yang bisa mereka terima. Malah nggak dikasih hadiah malah bagus gitu. Tapi ketika dikasih hadiah jadinya terbiasa gitu. Jadi males ya itu tadi. Memberi hadiah. Terus ya terbiasa dengan hadiah. Boleh. Nah, ini penghargaan itu menghukum, intinya gini. Jadi penghargaan itu menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Kemudian misalkan dalam sistem ranking, ternyata mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Itu dari 1 ke 2-nya saja sudah merasa dihukum. Aduh, saya kalah dari 2 kan gitu. Mungkin dari orang tuanya udah berekspektasi kalau ranking 1 dapat ini, wah ranking 2 jadi jadi kecewa kan, dihukum gitu. Kemudian yang kedua, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Mengasih penghargaan sama hukuman itu hal yang sama. Karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang kan tadi. Nah, kemudian yang ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Kemudian yang keempat, jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Tuh, lanjut. Ini motivasi dalam diri atau intrinsik yang tadi. Nah, kita harus menciptakan motivasi dalam dirinya ini. Contohnya, saat seseorang anak belajar untuk pertama kali, menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di dalam matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya, bahkan dia sudah dapat membaca sehingga sudah merupakan suatu penghargaan. Jadi ketika bisa sesuatu tuh udah hebat, mas, wah saya bisa nih, woi bangga kan gitu. Nah ini, jadi itu tuh sudah penghargaan. Nah, tapi jika kita memberikan penghargaan kepada seseorang anak tadi, nah pada saat dia sedang merasa bangga-bangganya ini dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasa secara alamiah. Udah senang-senang dikasih hadiah, cuma dikasih hadiahnya permen misalkan gitu. Jadinya tuh nggak menarik gitu.
contohnya. Tapi kalau misalkan yang wow banget sih mungkin akan itu, tapi dikhawatirkan itu merasa sepele gitu. Nah, di sini restitusi, lanjut tadi. Ternyata restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagaimana murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gitu. Nah, di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya? 10. Nah, di sini. Restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan, tadi kan untuk memperbaiki hubungan. Nah, kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kalau kalian misalkan berbuat salah nih, enaknya A atau B. Jadi kita ngasih arah mau kemana untuk memperbaikinya. Gitu. Ada jalannya. Gitu. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi yang baik itu berdasarkan ke ingatan mereka, harapan mereka tuh gimana, kan seperti itu. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Mencari kebutuhannya apa sih? Kenapa sih melakukan misalkan mukul orang tuh, misalkan pasti ada sesuatunya. Berarti kan ada kebutuhan dasar yang mereka inginkan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi itu menguatkan. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi. Kemudian yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dikasih restitusi, kalau ini sih di BK, dikasih bimbingan konseling tuh biar kembali ke mereka tuh tidak merasa kecewa, sedih segala macam. Lanjut. Nah, sini lanjut ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ke materi keempat. Mengapa tidak peraturan saja? Tuh. Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, coba barangkali Bapak Ibu, apa kira-kiranya? Mengapa tidak peraturan? Misalkan buat peraturan. Bu Epi barangkali, kan biasanya buat peraturan gitu ya. Di kelas tuh, peraturan kelas. Kenapa nggak harus keyakinan kelas? Antara keyakinan dan peraturan itu gimana perbedaannya? Gimana Pak Fani? Mungkin kalau peraturan itu lebih kepada apa ya? Penekanan terhadap siswa. Kalau keyakinan mungkin kesadaran. Iya, betul. Iya, dalam diri sendiri. Jadi kalau peraturan yang tadi tuh hukuman, jadi atau itu konsekuensi. Nah, jadi kita ngasih peraturan harus A, B, C, D gitu. Jadi mereka mau tidak mau harus mengikuti kan gitu. Berarti barangkali kalau peraturan itu sifatnya tegas. Oh, iya, betul. Iya, betul. Nah, kalau keyakinan kelas itu datangnya dari kolbu. Iya, betul. Iya. Betul sekali. Nah, di sini makanya kita akan membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Nanti di kelas tuh akan lebih bagusnya tuh kita bukan membuat peraturan kelas gitu, tapi kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi akan tumbuh dari diri mereka sendiri. Contohnya misalkan bersih-bersih kan, kalau kita aturan kan, waduh pasti akan bakal banyak yang kabur kan gitu, karena merasa aduh malas buat apa sih gitu. Tapi dengan keyakinan kelas jadi tumbuhkan bahwa keyakinan buat apa? Oh buat bersih itu buat kesehatan, buat diri sendiri misalkan kan gitu. Berarti akan Setuju Pak. Dan selanjutnya pertanyaan berikutnya, mengapa kita memilih peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak saat COVID? Ada mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor? Contoh satu ini aja dulu ya. Kenapa sih kita harus memakai helm? Kan gitu. Nah ya, tapi ada orang-orang tertentu yang misalkan kenapa sih pakai helm kan? Nah itu ketika mereka berpikirnya untuk menghindari tilang, berarti kan mereka bukan intrinsik, mereka tuh ekstrinsik karena merasa takut dihukum tadi gitu. Jadi kita kalau misalkan menanamkan ada nilai manfaat di dalam peraturan itu, maka mereka akan menjalankan di dalam dirinya tuh gitu. Nah gitu, untuk mendukung motivasi intrinsik,
kembali ke nilai-nilai keyakinan tersebut gitu ya. Menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jangan aturan ini harus ini, harus ini, harus itu. Tapi ada manfaat-manfaat dari balik peraturan itu. Nah, gitu. Lanjut. Nah, di sini biasanya kalau kita membuat suatu keyakinan kelas tuh, kita gak apa-apa diawali dengan peraturan-peraturan yang kita inginkan. Tapi mereka tuh suruh apa nilai-nilai di baliknya, misalkan tadi bersih-bersih itu buat apa kan gitu. Jadi ketika mereka tidak melakukan tuh pasti akan merasa bersalah sendiri gitu. Nggak usah kita yang mancem-mancem, mukul-mukul apa gitu kan, nggak usah. Nah di sini, nah ternyata membuat keyakinan ini cara-caranya seperti ini biasanya. Kata-katanya biasanya lebih abstrak dari kata peraturan. Nah terus berupa pernyataan universal. Universal itu tadi misalkan apa ya? Baik misalkan gitu, kalau misalkan itu jujur model seperti itu, dibuat dalam bentuk kalimat positif, jangan kata dibikin dengan kata-kata tidak boleh gitu tuh, dihindari. Misalkan dilarang membuang sampah, jadi jangan buanglah sampah pada tempatnya, kata mari kita buang di tempat sampah atau di tempatnya. Nah seperti itu, jangan dibuat kalimat-kalimat yang negatif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau terlalu banyak peraturannya juga nanti aduh banyak banget ini keder ya Pak ya. Buanglah sampah pada temannya. Iya. Kemudian sesuatu dengan kondisi kelas sekolah. Jadi biasanya apa keyakinan kelas itu akan berbeda-beda gitu dengan itu. Terus semua warga kelas dilibatkan dalam membuatnya. Jadi dilibatkan. Lanjut. Nah, ini salah satunya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kan bentuk tanggung jawab gitu. Contoh-contoh. Dilarang mengganggu orang lain. Ini kan dari peraturan ya ngambilnya. Itu buat apa sih? Untuk menghormati orang lain. Ini nilai-nilai universalnya itu yang bawah ini. Tuh. Lanjut. Nah, ini contoh yang sudah saya terapkan nih. Pertama itu saya berdiskusi dulu apa sih keyakinan yang nilai-nilai positifnya, berdiskusi. Kemudian mereka tuh membuat ke depan apa yang mereka inginkan, peraturan-peraturan di dalam kelasnya seperti apa. Nah, terus diterapkan menjadi kesepakatan kelas nih. Masuk kelas tepat waktu, disiplin. Nah, nilai positifnya gitu. Lanjut. Nah, di sini tadi kembali ke ini ya, kebutuhan dasar. Kita itu melakukan sesuatu itu pasti karena kebutuhan dasar. Nah, yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Jadi kita tuh melakukan sesuatu tuh pasti karena dorongan hidup. Misalkan kita kerja di sini kan pasti karena butuh makan kan itu. Kemudian yang kedua kasih sayang, rasa diterima. Kan kita kadang apa ya, waktu zaman geng-gengan kan atau apa, kita tuh sebenarnya tuh membutuhkan kasih sayang dari teman-teman kita karena mungkin dari orang tuanya kurang, jadi kan teman. Nah itu biasanya ini. Kemudian kebebasan, kadang tuh karena kitanya misalkan terlalu dikekang kan, main apa segala macam kan, itu butuh kebebasan. Kemudian kesenangan, jadi apa yang kita kerjakan juga kan kita mencari kesenangan juga. Dan yang terakhir yaitu penguasaan. Jadi kita berbuat sesuatu tuh misalkan pengen apa gitu, misalkan jadi kepala sekolah atau jadi presiden kan, modalnya gitu. Nah, lanjut. Nah, kemudian di sini ada posisi kontrol. Di sini bisa kita tonton di sini ya, ada dari YouTube. Jadi kita memposisikan guru itu sebagai apa? Di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini untuk penghukum tadi, yang tadi kasus yang misalkan datang telat. Nah, ketika si siswa datang telat, langsung kita dengan mata yang wow gitu, merah gitu, dengan yang sangar gitu, ayo datang telat ya, ayo hukum gitu kan, langsung menghukum gitu. Nah, kedua itu membuat merasa bersalah. Ketika datang tuh, kitanya jadi seolah-olah tuh merasa sedih, kita dengan mimik yang sedih. Nah, itu kita dengan pembuat merasa bersalah. Misalnya datang, ya Allah, kenapa sih kamu tuh telat terus gitu. Nah, gitu ya. Nah, kalau kamu telat terus, ibu atau bapak tuh kan nanti dimarahin sama kepala sekolah, jadi tolong gitu kan. Itu merasa bersalah kan. Jadi anak juga, ya Allah, saya juga merasa bersalah juga. Saya gara-gara saya gitu, guru saya jadikan dimarahin segala macam. Nah, itu merasa bersalah. Nah, kalau teman gitu,
dengan datangnya si siswa yang telat tuh, datangnya tuh kita dengan senyum, hehehe gitu. Telat, kenapa telat gitu ya Allah. Telat baik, kenapa sih? Nah itu kita sebagai teman. Nah ini sebenarnya tuh mereka tuh, nah itu dengan mimik-mimik teman itu biasanya gitu. Tapi ini akan berefektifnya misalkan ke kita aja yang karena kita yang menganggapnya teman, tetapi misalkan ke guru lain yang menganggapnya modelnya penghukum itu kan wah males banget saya ngikutin gitu. Kalau yang disuruhnya sama guru yang dianggap teman pasti akan mengerjakan, nah, gitu. Kemudian pemantau, nah ini pemantau itu memantau dari tadi tuh yang misalkan peraturannya seperti apa. Jadi ketika datang tuh, ayo datangnya telat ya. Tahu nggak ini peraturannya kalau misalkan datang telat harus apa kan gitu, kan harus push up lah atau apa. Nah itu mereka tuh pemantau berdasarkan data-data yang diituin. Nah bedanya dengan manajer. Nah manajer ini ketika datang tuk datang. Nah kita tuh di itu dulu Bu. Ditanya dulu pertanyaan, kenapa datangnya telat kan gitu. Oh karena ini kan gitu. Ditanya alasannya. Kemudian kita ngasih pilihan tadi. Biar gimana gitu caranya biar besok itu biar nggak telat lagi gitu. Jadi mereka suruh berpikir sendiri gimana caranya untuk bisa tidak telat gitu. Itu posisi manajer. Nah gitu. Jadi dalam mode ini nih kita itu diharapkan itu memposisikan diri kita itu sebagai manajer gitu. Jadi ketika datang itu jangan langsung menghukum, jangan apa dulu kenapa gitu. Kemudian kan dikasih mereka pilihan untuk lebih baiknya seperti apa. Lanjut. Nah ini ada kasus segitiga restitusi. Nah ini kasus segitiga restitusi, ada kasus-kasus yang harus diselesaikan dengan cara restitusi. Nah ketika ini contohnya ya, segitiga restitusi itu ada 3, makanya segitiga ya. Diawali dengan menstabilkan identitas, terus memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, ketika menstabilkan ini ya identitas, ketika misalnya si anak merasa salah gitu, datang, pasti mereka tuh penuh dengan emosi kan, emosi misalkan tadinya gulat, kasusnya gulat, pasti akan emosi. Ketika kita misalkan harus A, B, C, D, misalkan, pasti mereka akan nolak. Orang lagi emosi, masa harus jangan ini, jangan itu kan, wah nggak mau kan gitu. Nah, ini kita gimana caranya menstabilkan gitu. Nah, di sini contohnya gitu. Kemudian ketika sudah mereka tenang gitu. Nah, kita tanyakan kenapa sih misalkan gulat? Kenapa sih datang telat? Nah, sudah itu ke keyakinan kelas tadi yang tadi. Gimana sih caranya misalkan baik tidak misalkan datang telat itu atau misalkan tadi gulat itu baik enggak kan enggak baik. Jadi mereka sendiri yang jawab. Terus gimana caranya mereka biar misalkan tidak gulat lagi gitu. Nah, di sini ada tahapan-tahapannya seperti itu. Terus lanjut. Nah, ini tahapan-tahapan tadi ya untuk detailnya. Nah, biasanya itu bagian dasar dari segitiga ini untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Nah, kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Nah, salah satunya ketika menstabilkan itu ada contohnya, ini salah satunya. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa gitu. Jadi wajar kalau misalkan salah itu kan namanya belajar itu dari salah, tapi jangan sampai salah itu jadi hukuman gitu. Jadi wajar, nggak apa-apa salah itu kan gitu. Kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna kan gitu. Pasti mereka akan merasa oh iya mereka gitu, jadi tenang gitu. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Oh ternyata ibu guru juga pernah melakukan kesalahan itu. Jadi kan, oh iya Pak. Jadi kan langsung mereka seneng gitu ketika mereka langsung hajar aja. Apa salahnya gitu? Kenapa ini? Pasti akan emosi. Nah, ketika dengan kata-kata ini akan menstabilkan gitu. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, salah satunya.
Misalnya, oh gimana nih susah, tenang kita bisa menyelesaikan bareng-bareng kan gitu kasarnya sih. Nah lanjut. Nah memvalidasi. Nah contohnya di sini validasi udah ini ya langsung ke ininya kalimat contoh kalimatnya. Nah padahal kamu bisa melakukan sesuatu hal yang buruk dari itu. Nah gitu contohnya ketika misalkan seseorang memukul temannya kan gitu, pasti ada hal yang lebih buruk lagi kan, misalkan udah mukul, misalkan udah banting-banting kan, kalau yang lebih jauhnya kan gitu. Untungnya sampai situ kita sudah mensyukuri dulu dengan kesalahan yang segitu tuh udah kita syukuri dulu. Untung aja misalkan baru mukul, coba sampai misalkan membunuh atau menusuk kan gitu, udah kan gitu. Nah jadi kita sudah mensyukuri dulu itu buruknya itu tidak sampai lebih buruk lagi. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kenapa sih alasannya kan gitu, mukul-mukul itu misalkan. Ya biasanya gitu. Alasannya apa kan gitu. Ntar gitu ya. Kamu pasti punya alasan yang tadi ya. Kamu patut bangga dengan dirimu sendiri untuk melindungi sesuatu yang penting. Ketika misalkan tadi wadan-wadanan kan, ketika emosi berarti kan yang diwadanin itu tuh sesuatu yang berharga, bapak kita gitu, masa diomongin itu tuh berarti udah hebat kan. Tapi cara untuk kita menyikapinya kan bukan dengan memukul. Nah gitu kita mengarahkan itu di sini. Terus lanjut. Nah kemudian ini menanyakan keyakinan kelas ya, menanyakan keyakinan. Contohnya di sini ada kata-katanya ini, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga gitu. Keyakinannya apa gitu. Terus apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Terus apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Idealnya tuh kelas tuh seperti apa gitu. Kemudian yang terakhir, kamu mau jadi orang seperti apa kan gitu. Kalau misalkan kamu dengan melakukan kesalahan itu tuh, kalau terus dilaksanakan terus akan menjadi seperti apa kan kamu gitu. Jadi dikasih pilihan kalau misalkan berbuat itu akan akhirnya akan seperti apa. Misalkan mukul-mukul terus menjadi kebiasaan, akhirnya sampai gede tukang mukul jadi masuk penjara misalkan gitu. Lanjut. Nah ini salah satu penerapan yang saya laksanakan. Ini yang pertama itu karena kasus terlambat sekolah. Nah di sini saya memakai itu segitiga restitusi. Kemudian kasus rebutan mainan gitu. Nah di sini bisa ditonton. Lanjut. Tadi Bapak dengar katanya ada pertengkaran, ada pernah melakukan kesalahan tapi Bapak juga kan nanti belajar untuk memperbaiki. Nah, kalian bertengkar. Kenapa emang? Nah ini satu yang minjem mainan aku. Benar. Davidnya pelit, tapi Jadi nggak dikasih sama optiknya. Iya. Kenapa nggak ngasih? takut lecet. Pot rusak, lecet ya. Emang suka ngerusak sapiknya? Enggak, tuh katanya enggak. Oh kadang-kadang, ya udah. Berarti nanti jangan dirusak no. Sekarang apa coba kalau misalkan nanti untuk kedepannya kalau misalkan pengen minjem lagi bilang minta izin. Izinnya gimana? Minjem. Minjem. Gitu ya. Terus nanti kalau misalkan udah minta izin diperbolehin ya? Boleh. Boleh. Tuh nanti boleh katanya. Jadi nggak usah bertengkar lagi. Oke? Sekarang salaman. Aisyah, Jibna, tahu nggak kalian dipanggil ke sini kenapa? Tahu. Kenapa itu? Karena kemarin kita terlambat. Bapak juga dulu tuh suka gitu. Suka di belakang, Bapak juga suka ngobrol. Tapi kan itu tuh baik nggak sih? Bapak juga tahu waktu dulu tuh nggak baik, jadi makanya Bapak tuh berubah jadinya tuh nggak kayak gitu lagi. Kenapa bisa terlambat? Sengaja. Sengaja. Kenapa bisa sengaja? Soalnya maunya di belakang. Kalau upacara maunya di belakang. Iya. Oh iya. Kenapa sih pengen di belakang itu? Soalnya mau cerita Mau main. main di belakang gitu ya. Tiba-tiba sudah selesai. Oh, jadi kalau di belakang tuh nanti tiba-tiba selesai, nggak terasa upacaranya ya? Iya. Oh gitu. Nah, kira-kira nih kedepannya mau kayak gitu lagi nggak? Enggak. Enggak.
Karena apa itu kan baik nggak sih sebenarnya tuh kayak gitu tuh? Ya, itu tuh tidak sesuai dengan kesepakatan kelas kita ya. Jadi nanti kedepannya kita harus gimana? Kedepannya kalau misalkan upacara lagi nanti nggak mau kesiangan atau mau kesiangan lagi? Nggak mau kesiangan lagi. Berarti nanti kalau misalkan bangun, kalau misalkan tidur, berarti mau jam 11 lagi atau mau jam berapa nanti? 9 soalnya kata ibu. Oh, nanti jam 9 gitu. Biar nanti bangunnya jam berapa? Jam 6. Nanti jam 6. Nanti biar sekolahnya nggak kesiangan lagi ya. Mau siap memperbaiki kesalahannya? Mau? Mau berarti ya. Nah, penutup di sini. Nah, dengan kita mempelajari itu semua ya, saya harapkan mari kita belajar bersama-sama berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif sekolah kita sehingga dapat menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya.